Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rama di ruang sunyi yang akan menemani malam kesendirianmu. Untuk kisah yang saya bawakan kali ini berjudul Petaka Biduan Kampung Memakai Susuk Kembar Nyai. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Bagian pertama. Di sebuah kampung kecil yang bernama Kampung Purwosari, ada seorang biduan dangdut yang menjadi pusat perhatian dan menjadi idola di kampungnya. Namanya adalah Sekar Nadara, seorang perempuan berusia 25 tahun yang sangat cantik. Tubuhnya yang seksi dipadu dengan paras yang cantik dan rambutnya panjang membuatnya menjadi biduan yang bersinar di kampung ini. Di tepi sawah yang hijau menyambut senja, Sekar Nadara tiba di lokasi hajatan pernikahan. Dipolesnya dengan riasan wajah yang menonjol kecantikannya. Ia bersiap untuk menghibur para tamu dengan suara merdunya. Di panggung yang sederhana, lampu-lampu berwarna-warni mulai bersinar. Namun kejutan datang seketika. Sekar melihat seorang wanita yang belum pernah ia kenal duduk di sana, juga bersiap-siap dengan semangatnya. Wanita muda itu tampak mempesona dengan senyum manisnya, berambut hitam panjang dan memiliki pesona yang tak kalah menarik. Rasa penasaran Sekar pun memuncak dan ia segera mendekati Kang Romli, ketua orkes dangdut yang menjadi pimpinan di tempat tersebut. Sekar lalu bertanya pada Kang Romli, Kang Romli, siapa wanita itu? Biduan baru, Kang. Kang Romli yang selama ini menjadi mentor dan penasehat Sekar tersenyum. Oh, itu adalah Anissa, seorang biduan muda dari desa sebelah. Dia memiliki suara yang luar biasa dan telah banyak menghibur warga desanya. Kali ini saya memberinya kesempatan untuk tampil di sini. Meskipun mendengar penjelasan Kang Romli, hati Sekar terasa berdebar. Persaingan dalam dunia biduan tak terelakkan. Malam pun tiba, lampu panggung menyala dan suasana semakin meriah. Sekar dan Anissa berganti memukau penonton dengan suara mereka yang indah. Meskipun Sekar menyembunyikan perasaannya, namun keraguan ketidakpuasan tetap terpancar dari ekspresinya. Anissa tampil begitu energik, menggoda setiap penonton dengan gerakannya yang penuh semangat. Saat Anissa tampil, panggung seolah menjadi lautan uang saweran. Para penonton bersorak-sorai sambil melemparkan uang dan bergoyang bersamanya. Anissa tersenyum bahagia menerima setiap hadiah yang ia lemparkan kepadanya. Sebaliknya, Sekar yang memperhatikan dari belakang panggung merasa hatinya teriris oleh rasa iri. Di tengah-tengah penampilan Anissa, Kang Romli menghampiri Sekar dengan senyuman ramah, mencoba melegakan hati sang primadona desa. Sekar, Anissa memang memiliki pesona tersendiri, tapi jangan khawatir, kita semua masih sangat menghargai dan mencintai bakatmu yang luar biasa. Meskipun Kang Romli berusaha memberi semangat, Sekar merasa sulit untuk menyingkirkan rasa irinya. Setelah acara selesai, Anissa melangkah ceria menuju ruang make up di belakang panggung. Ia berbicara dengan Sekar. Mereka perlu untuk membangun hubungan baik antara sesama biduan. Anissa menghampiri Sekar yang sedang duduk sendiri, tersenyum ramah dan memberi salam. Selamat malam, Mbak Sekar. Saya Anissa Sahana. Kita belum sempat berkenalan tadi, kata Anissa sambil mengulurkan tangannya dengan tulus. Sekar menatap tangan Anissa dengan ekspresi seolah meragukan niat baiknya. Namun akhirnya ia merespon dengan memberi jabat tangan singkat. Ya, tahu siapa kamu, ucap Sekar dengan nada datar. Anissa tidak terpengaruh dan tetap berusaha ramah. Tadi penampilan Mbak sungguh mengagumkan. Oh iya ini Mbak, ini sebagian hasil saweran dari penonton. Sudah kubagi juga dengan pemain musik lainnya supaya adil. Ya sedikit-sedikit ya Mbak.
Sambil memberikan sebagian uang saweran kepada Sekar, Anissa menjelaskan dengan penuh kebaikan hati. Sekar meskipun menerima uang itu masih terlihat tidak puas dan menunjukkan ekspresi wajah yang cuek. Sekar menanggapinya dengan sinis. Pemula seperti kamu baiknya jangan terlalu ganjen dan belagu. Jangan lupa di sini aku idolanya. Ingat itu. Anissa tersenyum, tetap menjaga sikap positifnya. Iya Mbak Sekar, aku di sini cuma numpang cari nafkah saja Mbak. Kita semua di sini punya tempat kita masing-masing. Ingat, jangan terlalu naik tinggi. Di sini aku yang menentukan, bukan penyanyi baru seperti kamu. Setelah itu Sekar meninggalkan ruang make up tanpa memberi kesempatan Anissa untuk menjawab. Anissa hanya menggelengkan kepala sambil menghela nafas. Dalam perjalanan pulang, motor yang dikendarai Kang Yatno, suami dari Sekar, melaju di jalanan pedesaan yang sepi. Sekar duduk membonceng dengan tatapan wajah yang masih terlihat sangat kesal. Dalam keheningan perjalanan, Sekar tak kuasa menahan untuk tidak memberitahu suaminya, Kang Yatno, tentang pengalamannya dengan Anissa. Dengar Kang Yatno, Ucap Sekar dengan nada judes. tadi ada biduan baru yang tampil, namanya Anissa. Sok cantik banget, merasa paling hebat di panggung. Bukan main, dia bahkan berani bagi-bagi saweran di depan semua orang. Kang Yatno menimpali cerita istrinya. Oh iya, sok banget kelihatannya ya. Sekar mengangguk dengan serius. Iya Kang, dia tampil begitu percaya diri. Sepertinya ingin menggeser posisiku di kampung ini. Kang Yatno lalu menjawab, wah bahaya iki, gak boleh dibiarkan, jangan diam aja. Sekar menanggapinya dengan nada sinis. Aku tahu Kang, tapi dia benar-benar mengganggu. Semua orang bisa melihatnya, dan aku merasa seperti kehilangan perhatian. Kang Yatno menjabar, ya sudah yang sabar ya, kita akan cari solusinya nanti. Sebaiknya kita pulang untuk istirahat. Sabtu sore, suasana desa terasa ramai dan riuh akan suara musik dangdut. Sebuah hajatan pernikahan yang dihelat oleh keluarga kepala desa mengundang banyak warga desa untuk meramaikan acara. Sekar tiba di lokasi dengan pakaian indahnya, bersiap untuk menyemarakan pesta dengan suara merdunya. Namun sebelum ke atas panggung, Kang Romli mendekatinya dengan ekspresi serius. Punten Mbak Sekar, maaf banget ini, bukannya gimana ya. Saya ingin sedikit menjelaskan terkait teknis acara nanti, ujar Kang Romli dengan nada yang lembut. Sekar mengangguk, memberi syarat bahwa dia siap mendengarkan penjelasan Kang Romli. Gini Mbak, dalam acara ini kita punya batasan waktu katanya, dan ternyata yang punya rumah, tuan rumah request agar Anissa Sahana tampil lebih banyak. Lanjut Kang Romli. Sekar terdiam sejenak, merasa kecewa mendengar kabar tersebut. Dengan nada yang agak judes, dia bertanya, Oh gitu, terus maksudnya Kang? Kang Romli menjawab, iya Mbak Sekar nyanyi 3 lagu saja ya. Itu soalnya keputusan dari yang punya acara dan requestan warga juga. Saya nggak enak kalau nggak nurutin mereka. Saya harap Mbak Sekar bisa mengerti. Meskipun merasa kecewa dan sedikit marah, Sekar mencoba mengendalikan emosinya. Dengan ekspresi datar, dia menjawab, Baiklah Kang Romli, kalau itu yang diinginkan, ya sudah. Toh Kang Romli ketua pesta sini kan, dan punya hak untuk membuat keputusan. Kang Romli bersyukur karena Sekar memahami situasi tersebut, meskipun dirinya tahu bahwa keputusan itu membuat Sekar kecewa. Setelah percakapan itu, Sekar memilih melanjutkan persiapannya. Meskipun hatinya terasa berat, ia tahu bahwa tugasnya sebagai seorang biduan harus dilaksanakan. Setelah Sekar selesai menyanyi, tanpa memberi salam atau pamit kepada Kang Romli, dia meninggalkan panggung dengan langkah yang cepat. Ekspresi wajahnya yang sebelumnya ditutupi oleh senyum
segera berubah menjadi wajah yang penuh kekecewaan dan kemarahan. Sekar merasa bahwa keputusan yang diambil Kang Romli sangat tidak adil dan rasa kesalnya pun meluap-luap. Kang Yatno sudah menunggu dengan motor di depan gang tempat hajatan. Melihat istrinya keluar dengan ekspresi marah, Kang Yatno bertanya, "Kenapa? Loh, kok sudah selesai?" Sekar dengan nada kesal menjawab, Ini semua gara-gara Anissa. Kang Romli lebih memilih Anissa untuk tampil lebih lama. Aku cuma dikasih 3 lagu saja. Kang Yatno mencoba menenangkan istrinya. "Dasar biduan kurang ajar. Ya udah, kita pulang aja." Mereka berdua pergi dari tempat hajatan, meninggalkan keramaian acara. Saat mereka melewati area hajatan, terlihat Anissa tengah menyanyi dan membuat penonton bergoyang. Tampaknya Anissa sangat menikmati momen di panggungnya. Sekar memandang Anissa dari kejauhan dengan pandangan yang tajam. Dia pasti pakai susuk atau apa ya, Kang? Bagaimana dia bisa mendapatkan perhatian sebanyak ini? Kang Yatno menggeleng, mencoba memberi pemahaman pada istrinya. Nggak tahu juga ya, tapi mungkin benar juga. Pasti pakai susuk, nggak salah lagi. Meski masih penuh kekecewaan, Sekar akhirnya memilih untuk pulang. Perjalanan pulang menuju rumah mereka berdua dilalui dengan suasana hening. Persaingan semakin memanas antara Sekar dan Anissa. Sekar yang tidak terima posisinya digantikan, dan Anissa yang semakin mempesona di mata para penonton. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Simak ceritanya hanya di channel Ruang Sunyi. Bagi kalian yang belum subscribe channel Ruang Sunyi, klik tombol subscribe. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk klik like dan komen serta share video ini. Nantikan cerita-cerita horor lainnya di Ruang Sunyi.